Ya menurut gue sistem playoff-nya bukan sistem playoff untuk juara Van ya. Tapi sistem playoff-nya untuk menentukan siapa yang akan bermain di Liga Champions dan lebih musim depan. Jadi maksudnya memang Liga udah dikelarin, tapi untuk menentukan yang siapa masuk ke Liga Champions dan Liga Eropanya pakai playoff gitu. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Halo. Setelah minggu kemarin Evan sendiri, di minggu ini balik lagi ada gue Rifki bakal nemenin Evan. Ya, terima kasih Ki. Ada sedikit inilah gangguan aja minggu kemarin gue nggak jadi untuk take. Akhirnya Evan sendiri Evan yang apa-apa Evan ya. Kita udah mau bahas soal Newcastle ya, kira-kira dia bisa sampai mana gitu. Ini menarik. Belum jadi loh itu take over loh. Malah muncul isu katanya Premier League nggak ngasih izin. Bukan Premier League yang ngasih izin. Jadi kayak ada banyak intervensi cerita-cerita di balik sang pemilik baru itu kan. Iya, maksudnya kan soal yang fit and proper testnya kan. Yang gue kasihan tuh gue kayak ngeliat beberapa pendukung Newcastle di Twitter gitu, terus mereka udah senang mau dibeli, terus isunya banyak halangan begini, mereka kayak sedih gitu anjir. Iya, jadi kayak ya siapa sih yang nggak mau dengan pemilik baru yang punya keuangan yang luas sih menurut gua gitu kan. Kayak kalau misalnya ini nggak jadi bener-bener waduh kayaknya sial banget buat sial banget sih. Terus Liga Premier League sebelum ini belum ada info terbaru tentang kapan liga akan berlanjut. Belum ditentukan tanggal berapa. Karena di minggu kemarin kan lo bahas bahwa hasil rapat yang ketiga ya kalau nggak salah. Ya, ketiga, minggu lalu itu ketiga. Bahwa belum ada keputusan apa-apa kan. Tapi menyepakati bahwa kompetisi Liga Inggris itu harus berakhir sebelum tanggal 30 Juni. Itu hasil terakhirnya. Jadi patut ditunggu sih kapan Liga Premier Inggris ini bakal dimulai lagi, karena ini ada Chelsea Van. Dia kayaknya bakal cepat kedatangan Ziyech. Oh iya, kan udah beli, udah resmi. Terus Eredivisie diberhentiin ya? Ya, karena Eredivisie Belanda udah resmi dihentikan. Itu membuat Ziyech udah pasti bakal datang ke Stamford Bridge itu mulai tanggal 1 Juli berarti. Karena sebelumnya itu ada kekhawatiran Van bahwa Ziyech nggak akan datang ke Chelsea di tanggal 1 Juli karena kan dengan ada penundaan liga berarti kan otomatis mundur lagi kan. Jadi itu sempat menjadi kekhawatiran Chelsea tuh, karena ya bisa aja kan ketika tanggal 1 Juli ketika Ziyech udah resmi jadi pemainnya kan bisa aja, tapi nggak mungkin sih kalau main langsung ya. Nggak mungkin lah. Ya maksud gue, masalahnya Premier League juga belum pasti jalan kan. Premier League-nya maksudnya yang musim ini belum tahu kita kapan dilanjutin, terus musim depannya juga belum tahu kapan mulainya gitu. Jadi belum ada tanggal pasti, yang menurut gue membuat ya si Ziyech datang pun paling cuma sekadar untuk ini aja, adaptasi dulu. Dia tinggal menunggu ya pemain asal Maroko ini, kita tinggal tunggu. Gue nggak yakin Ziyech jago di Chelsea. Karena dia main di kiri apa kanan sih dia mainnya anjir? Di kanan. Willian, posisi Willian. Tapi Willian kan tapi juga udah nggak mau diperpanjang. Yang mau diperpanjang katanya malah Giroud. Menurut gue Hakim Ziyech bisa sih masuk ke skemanya. Bisa, kalau ditanya masuk skema bisa atau enggak, tapi main di Premier League tuh kayak butuh adaptasi sih dia nih. Bisa kok, pemain-pemain Belanda tuh kebanyakan menurut gue sukses sih main di Premier League. Yang dari Liga Belanda ya sebelumnya. Gak banyak tau. Kecuali Depay sih. Iya gak banyak sumpah. Yang benar-benar stand out tuh gak banyak. Terakhir tuh dari Belanda, stand out tuh Suarez. Iya udah, itu dari berapa tahun lalu anjir. Bener ya, Suarez terakhir yang benar-benar gitu. Benar-benar greget. Ini dengan kualitas Ziyech sih gue rasa cocok sih buat Chelsea. Kan berapa hari yang lalu gitu gue lihat bahwa posisi Ziyech tuh nggak bakal main di sayap kanan yang biasa dia main di Ajax. Dia bakal ditempatin di belakang striker posisi. Oke.
Ya menurut gue jadi nomor 10. Iya, jadi nomor 10. Tapi ada Mason Mount. Mason Mount lebih ke kiri. Pulisic kayaknya tetap pasti 4-2-3-1 deh. Menarik sih Ziyech nih bukan kapan maksudnya menarik kita nantikan ya Ziyech di Chelsea kayak gimana. Yang penting kita sabar-sabar aja nih nunggu kapan mulainya nih anjir. Percuma lo mau beli pemain kalau liganya nggak mulai coy. Iya. Karena Chelsea ini dirumorkan banyak pengen datengin pemain di musim panas nanti. Gitu. Oh jelas dong. Udah 1 tahun coy. Dia ini puasa transfer. Oh iya, ngomong-ngomong kepada pendengar Super Soccer yang menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar walaupun situasinya lagi berat ya. Ya, mudah-mudahan kita tetap dikasih kesehatan dan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa. Baik lagi tadi Ziyech puasa nggak sih? Ziyech puasa. Ya puasa. Puasa dong. Itu yang gue bilang tadi bahwa Chelsea ya benar-benar aktif lah menurut di musim panas nanti karena rumor terbaru nih mereka udah mulai mantau Aubameyang. Sebelumnya Aubameyang selain sama Chelsea dihubungin sama Barca ya? Madrid. Oh Madrid. Ya, jadi Aubameyang kan kemarin rumor itu banyak di ini kan. Udah nggak betah kan. Karena hingga saat ini dia belum nandatangan kontrak baru sama Arsenal. Kontrak. Sebenarnya kalau misalnya Chelsea ngambil sih, gue nggak aneh sih. Kayak udah antara mereka berdua tuh lumayan sering kan ya. Kenapa? Antara mereka berdua pindah-pindahan tuh bukan hal yang aneh kan sebenarnya. Iya kayak William Gallas. Nah, kan kalau misalnya yang pergi Aubameyang sih menurut gue bakal berasa banget buat Arsenal ya. Iya, apalagi kalau lihat dari bandrol harganya itu cuma 40 sampai 50 juta pound. Murah tuh hitungannya. Iya, itu lebih murah dari target Chelsea yang sebenarnya sih. Lo tau gak siapa target utama Chelsea? Messi. Buset. Lah, siapa tahu. Ya, jadi si Lampard sama Chelsea itu lagi nargetin penyerangnya Lyon. Itu ada Moussa Dembele. Harganya itu 70 juta pound. Jadi Aubameyang tuh lebih murah di Dembele. Ya, sebenarnya memang kalau kita kan situasinya sekarang maksudnya si Aubameyang nih soal kontraknya gitu. Jadi menurut gue memang ada kemungkinan harganya bakal relatif mudah untuk Chelsea dapetin gitu untuk di harga yang ini ya, di harga yang di bawah perkiraan awal ya. Karena daripada ntar dilepasnya gratis. Iya, musim depan ya kalau misalnya. Auba ngomongin dari kontrak gratis sayang juga. Tapi ya kekurangannya cuman usia sih. Usia Auba kan udah mau sampai 30 kan. Striker masih bisa lah 31-32. Ya lu kasih kontrak 4 tahun 5 tahun juga udah cukup gitu. Meskipun Chelsea sebenarnya kan udah punya Tammy Abraham kan ya musim ini. Tapi kemarin juga cedera sih. Iya, permasalahannya itu doang. Karena si Tammy Abraham tuh kayak kelihatan rentan cedera gitu. Jadi kayak Chelsea butuh juru gedor baru. Nah, menurut gue juga mesti kalau misalnya dia memang datengin satu striker baru yang memang udah pengalaman dan udah ibaratnya apa ya, jaminan gol lah gitu, semacam sekelas Aubameyang yang setiap pekannya selalu nyetak gol. Ya itu menambah persaingan di lini depan yang menurut gue baik untuk perkembangannya si Abraham sendiri sih. Karena kan Abraham ini proyeksinya kan juga bukan cuma di Chelsea doang ya, di Inggris pun dia untuk menggantikan Kane juga gitu. Meski sebenarnya selain Abraham tuh udah ada yang tadi lo bilang kan bahwa Oliver Giroud mau diperpanjang kan satu musim. Gue mau cuma pelapis doang lah. Buat level-level Carabao lah. Ya benar. Kadar rotasi lah. Level Carabao oke lah aja. Meski ada rumor juga kan Giroud udah melakukan kesepakatan personal dengan Inter. Oh iya, kan yang Januari kemarin kan sebenarnya dia hampir udah ke Inter, cuman karena Chelsea nggak bisa nemu pengganti, apa nggak jadi nemu pengganti gitu, terus akhirnya dia udah di cut kesepakatan dengan Internya itu. Patut dinanti sih Chelsea bakal kayak gimana di. Atau jangan-jangan tukar sama Martinez. Wah nggak mungkin, Martinez udah pasti ke Barca sih menurut gue. Tukar Lukaku balik lagi gitu. Nah itu tadi Chelsea terus ngebahas tentang belanja pemain. Meskipun ya sebenarnya kan kalau bisa dilihat dari keuangan klub, ada salah satu klub yang menurut gue punya kekuatan meskipun ada pandemi ini, kekuatan keuangannya itu masih tetap aman nih. Itu ada MU yang menurut gue masih aman sih keuangannya meskipun ada kejadian. Ya yang menarik sih sebenarnya ketika Jose ini sebagai kalau lu pendukung MU gitu ya.
lo mikir selama ini lo ngata-ngatain Ed Woodward gitu karena dia nggak bisa ngejalanin klub, terus tiba-tiba sekarang ibaratnya tanda kutip ada berkah gitu di balik pandemi ini, tim lu ternyata kekuatan nasional lebih bagus dibanding yang lain gitu. Lu gimana gitu perasaannya selama setahun 2 tahun terakhir ngata-ngatain terus? Karena si Woodward ini benar-benar ngebanggain kemampuan partnershipnya si MU sebagai sebuah brand gitu loh. Jadi dia pengen ngasih tau bahwa lu nih ngata-ngatain gue kemarin, sekarang lu lihat hasilnya gitu, tim lu tuh stabil gitu. Kayak tim lain kayak kocar-kacir tentang pemotongan gaji gitu kan, terus merumahkan para staff dan pegawainya, tapi MU kayak adem-adem ayem aja gitu. Bahkan maksud gue mereka satu-satunya klub mungkin ya yang secara bukan bebas sih, yang secara rumor gitu gencar banget dirumorin sama pemain bintang inilah, main bintang itulah, dan langkahnya itu katanya tuh udah deket gitu. Kalau yang lainnya baru sekedar rumor-rumor, oh ini pengen ngincer ini nih gitu. Kalau ini tuh enggak, katanya tuh udah terjalin kesepakatan sama Grealish lah, sama Sancho lah. Bahwa MU tuh ya uangnya nggak akan habis gitu. Gitu. Ya soalnya lihat lah, semua juga dijadiin sponsor sama dia, anjir. Mie, terus apa, peralatan dapur lah dijadiin sponsor. Iya, dengan meskipun adanya pandemi ini, ya kayaknya MU nggak khawatir gitu. Oh iya jelas ngapain dia khawatir, orang dengan masalah finansial. Kan ya lihatlah sponsornya gila, mie jadi sponsor, peralatan buat di dapur jadi sponsor, segala-galanya dijadiin sponsor gitu sama mereka, jadi pemasukannya juga banyak yang selama ini kita kata-katain gitu, memberikan dampak positif gitu bagi klub. Si Ed Woodward-nya itu selaku wakil pembina eksekutif Manchester United, dia bilang bahwa nanti di bursa transfer musim panas MU bakal ngehemat belanja pemain, Van, ternyata. Karena jadi si Ed Woodward tuh bilang bahwa di musim panas nanti, meskipun ya yang tadi kita awal bilang bahwa MU dirumorkan bahwa bakal ngedatengin Jadon Sancho dari Dortmund, Harry Kane dengan harga yang 200 juta pound itu, tapi ternyata Woodward bilang mereka bakal hemat-hemat belanja. Mungkin hemat-hemat belanja ini pembelian yang efisien gitu, Pak. Nggak mendatangkan banyak pemain, tapi mendatangkan pemain dengan sesuai kebutuhan MU. Itu jauh lebih realistis, karena terakhir dia ngabur-ngaburin duit tuh cukup gagal ya. Van Gaal. Iya, itu benar-benar satu general transfer dan bintang semua gitu yang masuk, di Maria, Blin, terus Schweinsteiger, terus Falcao pinjam sih, tapi ya begitulah. Iya, dan terakhir gede dalam satu transfer juga siapa ya? Lukaku yang langsung 50 juta ya. Lebih kayaknya, lebih dari 50 dia. Ya pokoknya ya terakhir tuh ngeluarin ya di luar yang Harry Maguire ya. Di luar itu kan ya Lukaku yang paling besar. Iya, benar. Ya itu tadi. Mungkin Ed Woodward punya strategi lain sih untuk menjaga kestabilan finansial klub gitu kan. Mungkin di musim panas nanti cuma datangin satu pemain. Mungkin juga nanti di musim dinginnya, di paruh musim bisa datangin pemain lain yang punya harga lebih tinggi juga. Ya bisa jadi. Jadi menurut gua dengan syarat kestabilan keuangan mereka gitu. Tapi kalau gue lihat sih memang mereka ini kayaknya udah punya prioritas gitu di 1 atau 2 pos doang. Jadi memang nggak mau datengin jumlah pemain dalam jumlah besar gitu. Daripada ngeganggu kestabilan tim, karena kan sebenarnya ini udah lumayan oke ya gitu dalam beberapa pekan terakhir, terutama setelah Fernandes datang. Iya, tinggal. Nah terus belum lagi Pogba belum balik, Rashford belum balik gitu. Sekarang kalau misalnya Pogba sembuh jadi cedera aja, gue rasa Solskjaer akan bingung. Lo mau mainin siapa di tengah? Karena selama dia cedera itu Tomine mainnya bagus, Matic mainnya bagus, Fred mainnya bagus. Jadi kayak benar-benar nanti musim panas ya. Gue setuju sih kalau misalnya Woodward bilang ya bakal ngehemat di awal sih. Bakal ngehemat awal, mungkin bakal gerak banyaknya nanti di musim dingin. Nah, menurut gue itu jauh lebih nggak realistis, karena musim dingin kita tahu harga pemain pasti naik dan susah gitu untuk beli pemain. Tapi menurut gue cukup inilah masih masuk akal kalau mereka nggak mau jor-joran gitu. Dan MU juga bilang asisten pelatih Solskjaer bilang MU bakal cepat menggelar latihan, Pak. Punya rencana bakal menggelar latihan lebih cepat. Walaupun liganya belum jelas ya. Ya belum jelas. Ya tapi sebenarnya juga si Bundesliga Dortmund sama Bayern udah mulai latihan juga dari 2 pekan lalu malah. Ya karena diprediksi kan Bundesliga jadi liga
di Eropa pertama yang bakal mulai kick off-nya. Kalau nggak salah liga yang negara yang kena pandemi dan bakal kick off malah Vietnam ya. Karena Bundesliga ya mereka punya target tanggal 9 Mei udah mulai liga mereka kan. Okay. Karena lockdown di Jerman itu udah dicabut perlahan. Mulai Senin kemarin. Nah, berbanding terbalik sama di Inggris karena pemerintah Inggris bahkan baru bakal melihat ulang lah tentang lockdown ini nanti tanggal 7 Mei. Jadi kalau misalnya 7 Mei lockdown itu udah dicabut, kemungkinan ya rencana MU bakal menggelar latihan lagi, ya bisa aja tercapai gitu. Ya, bisa. Tapi lu nontonin gak sih di YouTube tuh banyak, gue sih cuma ngeliatnya Liverpool ya, gue gak ngerti main. Maksudnya mereka upload mereka latihan gitu melalui virtual conference calls ya. Lucu sih, maksudnya cara mereka ngobrol gitu ya, ngobrol biasa aja gitu, bercanda-bercandaan. Ya kayak obrolan anak-anak tongkrongan. Iya. Nggak banyolek. Ya Van Dijk tuh lucu gitu, konyol. Terus siapa? Chamberlain juga badut. Jadi ya yang lucu Mina diem-diem doang. Anak baru. Kasian gue ngeliatnya, kasian gue. Anak baru masih diem-diem aja. Iya. Jadi terasingkan gitu. Kalau ngebahas itu gue ingat jadi ada berita bahwa pemain MU cedera, ada yang cederanya digigit anjing. Oh iya, itu gak jelas banget ya. Sumpah. Digigit anjing. Di masa lockdown ya, karantina ini. Coba tebak kira-kira siapa? Lingard lah. Anjir lu sinis doang lu ke Lingard lu. Ya maksudnya orang lain cedera karena latihan sendiri, nih ada yang cedera digigit anjing. Lucu aja gitu. Phil Jones kayaknya. Terus ada apa lagi, Van? Gak ada sih pemain dulu, soalnya gak ada yang main di itu sih tuh di Premier League tuh. Iya kan. Malah harusnya Pogba ya, tapi gue rasa dia takut dimaki ya. Kan beda sponsor, Van. Oh iya. Kan beda sponsor, jadi MU gak ngirimin pemainnya. Iya. Tuh. Nah, jadi karena kemarin banyak yang nanya sih sebenarnya, kok MU diwakilin sama siapa sih, artis apa penyanyi gitu ya? Ya gue juga gak tahu tuh siapa. Kok bukan pemain? Ya itu mungkin karena faktor sponsor. Karena gue yakin Pogba, Lingard itu jago sih kayaknya. Bisa jadi. Lah, dia kan cedera ya, kebanyakan gak main gitu. Ngabisin waktunya main game ya. Kayak cukup MU. Terus ada juga berita Eric Dier, Evan. Lu masih inget gak kejadiannya? Kasusnya Eric Dier yang dia nyamperin ke tribun penonton. Oh ya, yang katanya saudaranya apa adiknya Jadi saudara ya keluarga lah. Ya keluarganya ada yang diejek kan, salah satu supporter si Eric Dier waktu itu pertandingannya kalau nggak salah di ajang Piala FA, cuman Spursnya kalah kan waktu itu. Jadi udah kalah, terus diejek kayak gitu, kayak naik daun emosi, disamperin tuh si Eric Dier. Salah satu supporter disamperin sama Eric Dier di tribun. Ternyata itu menarik perhatian dari Asosiasi Sepak Bola Inggris, FA. Ya pasti dong. Nah, beberapa hari kemarin FA mengumumkan bahwa Eric Dier akan mendapat hukuman karena aksinya tersebut. Hukumannya belum disebutkan karena Eric Dier tuh masih dikasih kesempatan buat menanggapi keputusan yang dikeluarkan FA nanti sampai banding lah. Ya, kasih banding sampai tanggal 8 Mei. Tapi FA bilang Eric Dier nggak langgar peraturan E3 di FA tentang perilaku yang tidak patut dilakukan oleh seorang pemain. Oke. Nih bisa lihat nih nanti Eric Dier bakal dapat hukuman apa gitu dari FA. Menurut gue denda doang sih. Apa? Menurut gue denda doang. Bisa jadi. Mungkin agak konyol sih soalnya kalau misalnya larangan bermain gitu. Ya tapi bisa aja juga sih kan larangan bermain. Itu satu pertandingan sih. Larangan bermain dan denda sih menurut gue. Denda. Kalau menurut gue denda doang sih. Soalnya bermain kita nggak tahu mainnya baliknya kapan. Gue sih optimis sih bakal bulan Mei sih bakal mulai lagi sih Liga Inggris. Nah itu kan tergantung pemerintahnya sendiri juga gitu. Iya sebenarnya kan kalau sebenarnya pemerintahan Inggrisnya juga berantakan nih. Soalnya kan 20 klub tuh udah sepakat bahwa Liga Premier League harus dilanjutkan. Ya. Meski kemungkinan tanpa penonton gitu kan. Tapi karena pemerintah Inggris belum mengeluarkan
izinnya gitu kan, jadi masih tersendat-sendat gitu. Betul. Sebenarnya ya kalau misalnya jalan tinggal jalan doang gitu. Iya, jadi sebenarnya Liga Inggris kalau misalnya keputusan pemerintah ngeluarkan izin pertandingan itu tinggal jalan doang, Van. Liga Inggris sebenarnya gitu doang kan permasalahannya. Benar. Meskipun ya bakal tanpa penonton, oke lah menurut gua itu keputusan terbaik sih. Dengan situasi yang benar-benar belum bebas ya itu terbaik. Soalnya kan yang pertandingan yang terakhir itu Champions League Liverpool lawan Atletico kalau nggak salah lagi investigasi ya. Jadi katanya tuh itu salah satu event yang membuat penyebaran virus corona itu jadi sangat pesat di Inggris. Karena ketika itu kita tahu di Spanyol sendiri itu sebenarnya udah nggak di lockdown. Apa belum di lockdown? Pokoknya udah penyebarannya udah besar lah di Spanyol itu. Terus ternyata masih diizinin gitu supporter Atleti ke Anfield, akan menjadi polemik. Oh, itu statusnya kayak yang Atlanta itu ya? Betul, Atlanta juga. Yang diduga jadi penyebaran terbesar kan? Cuman yang gue agak ini yang katanya mau bikin pertandingan, jadi pertandingan nanti disiarin gitu, tanpa penonton disiarin, tapi terus pakai suara supporter palsu. Anjir, gue kesel banget dengerin. Mendingan gak usah gitu sekalian, bener dah. Walaupun sebenarnya suara supporter palsu itu udah banyak digunain juga kan? Banyak. Kalau nggak Liga Indonesia pernah kan ya ketahuan. Ini Spurs juga kan, ini juga kan Spurs. Kalau iya, dari ininya kan, dari speakernya kan? Ya, dari speaker. Jadi kayak nggak maksud itu beda. Maksud gue adalah yang dari si televisinya gitu. Oke. Jadi bukan di stadion ya? Bukan. Jadi dari televisinya itu yang cuman nempelin doang gitu. Itu aneh sih. Aneh banget menurut gue. Ya. Tapi kalau misalnya itu ada wacana juga. Jadi bukan ada saran sih sebenarnya. Kalau misalnya Liga Inggris nanti dilanjutkan tanpa penonton, diharapkan siaran langsung itu gratis. Oke. Gitu. Jadi ada salah satu orang lah, siapa gitu gue lupa namanya, dia nyarinin bahwa kalau itu ya gratis aja gitu. Jadi membantu lockdown juga. Jadi orang nggak akan kemana-mana gitu, orang nggak akan keluar. Jadi karena kan di Inggris juga cukup mahal ya bayar langganan untuk nonton Liga Inggris. Ya kita tunggu aja lah nanti Liga Inggris baru gimana. Tapi menurut lo gimana, Van? Nanti ketika Liga ini tetap jalan, beberapa Liga Inggris, mungkin Liga Jerman atau Serie A tetap jalan, di bursa transfernya bakal kayak gimana nanti bulan musim panas? Bakal rame sih pasti itu. Rame kayak gimana, Jo? Tapi apa ya? Ya rame maksud gue. Banyak aktivitas transfer gitu. Tapi menurut gue juga akan ada sedikit chaos karena soal masalah kontrak itu, coy. Karena kan balik lagi nih, Liga belum mulai, belum tahu kapan mulainya. Jadi perpanjangan kontrak juga rata-rata masih ditunda segala macem. Nah, sekarang kalau misalnya ternyata jalan, terus kontraknya udah habis gimana segala macamnya itu loh. Dan kebanyakan kan kalau misalnya seorang pemain baru tanda tangan kontrak dengan klub baru di musim panas tuh, biasanya kan per tanggal 1 Juli ya. Sama kayak yang udah terjadi sama Ziyech tuh. Menurut gue dengan adanya pandemi ini, Van, nanti harga pemain bakal turun sih. Ya mungkin aja sih. Jadi bisa apa ya? Kayak dibalik adanya musibah pandemi ini bakal menghentikan transfer pemain dengan harga gila-gilaan. Ya, bisa jadi. Ya kayak yang tadi kita bilang aja soal Aubameyang gitu. Menurut gue harganya turun itu juga kan karena sayang masalah kontrak, juga karena misalnya Arsenal butuh dana gitu. Terus yang si Arsenal ternyata sekarang udah tidak mampu jual mahal gitu karena dia butuh uangnya itu cepat. Ya udah harganya bakal murah, dan menurut gue itu yang paling berdampak adalah tim-tim yang sebenarnya kekuatan finansialnya tidak begitu besar. Iya kan, karena beberapa klub di Liga Inggris kan banyak yang kehilangan pemasukan, terus dari tiket gitu kan. Terus ada juga yang harus membayar ganti rugi ke pihak pemegang hak siar. Betul. Jadi beberapa klub kayaknya ya emang butuh duit gitu kan. Ya sama aja kayak contohnya misalnya Grealish deh. Kita ambil logika aja, bukan logika, perandaian bahwa Aston Villa ini degradasi. Grealish yang awalnya harganya dipatok 75 juta, mungkin bisa dijual cuma 40-50. Bisa 30 mah terlalu, 40-50 lah. Apalagi Grealish kalau dia degradasi gitu, udah pasti pengen pindah. Mungkin dia mau bertahan. Karena kan beberapa musim terakhir kan harga pemain tuh gila-gilaan banget.
seorang Harry naik terus kan, Harry Maguire aja bisa dibeli dengan harga segitu loh. Bener kayak terus ada lagi si siapa, Harry Kane dibanderol 200 juta, itu kayak nggak masuk akal gitu kan. Makanya kenapa muncul ada financial fair play, karena ya peraturan financial fair play karena harga pemain kan yang gila-gilaan itu. Mungkin dengan adanya pandemi ini ya transfer gila-gilaan itu bisa di stop sih. Menurut gue stop sih enggak, cuman melambat gitu. Mungkin agak berkurang sih menurut gue. Iya, karena kemampuan finansial klubnya itu juga nggak gede lagi gitu. Tapi gimana ya, kalau misalnya kayak sekelas PSG gitu, gue rasa nggak terlalu terpengaruh sih harusnya. Mereka mau kaya atau kaya loh. Ya mungkin kan kita nggak tahu, Van. Nggak tahu sebenarnya kan kita kan ngelihat wah ya dari klub kaya gini, tapi kan kita nggak tahu. Kayak di film Sunderland lah. Lu nonton kan dokumenter Sunderland ya? Ya, nonton. Gue baru tahu bisa sampai segitunya gitu. Mungkin ya hal-hal kecil kayak gitu sih. Kan dengan ini jadi kayak liga ini ditunda, sebenarnya jadi kayak ngasih waktu sih buat klub bisa mengatur bagaimana mengatur keuangan mereka di masa depan nanti. Ya. Mungkin yang gue bilang tadi, gaji pemain mungkin bakal turun, gaji pemain yang mahal di musim depan mungkin bisa jadi turun. Cuman kalau kita pakai logika perekonomian sekarang kan ya berarti itu sebenarnya memang karena kondisinya lagi buruk gitu. Yang diharapkan adalah bisa kembali kayak seperti normal sebelum pandemi gitu. Paham kan? Ya betul. Ya kita lihat aja lah. Ya mungkin itu sisi baiknya juga sih, kayak gue agak kesel juga sih kalau ngelihat pemain dengan dibeli dengan harga mahal kayak gitu, kayak anjir. Pemain bisa sampai segitu-gitunya gitu. Nah, orang jago gimana? Kalau jago oke lah, Pak. Tapi kan beberapa pemain ada yang nggak, karena kan lu nggak boleh lupa nih bahwa si pemain itu yang dibeli bukan cuman kemampuan di atas lapangan, tapi juga brandnya gitu. Neymar itu kan si PSG ngeluarin 200 juta euro itu pasti juga dengan mikir bahwa berapa duit yang bisa didapetin dari jersey bernomor punggung Neymar. Ya, kalau di era sekarang mikirnya udah kayak gitu, coy. Iya kan? Sekarang tim idola lu gitu dapetin Messi, anjir nggak mungkin itu baju nggak kejual. Gue sih nggak akan beli Messi. Misalnya, makanya brand si pemainnya itu sendiri loh yang membuat harga dia juga naik, bukan sekadar di kemampuan bermain di atas lapangan doang. Kalau dulu mungkin iyalah, kalau zaman sekarang udah nggak mungkin. Oke, kita tunggu lagi gimana lah nanti kelanjutannya seperti apa. Masih ada apa lagi, Van? Gue sih pengen bahas itu loh, soal Premier League nih gimana gitu nyelesainnya, karena yang terakhir kan UEFA sebenarnya ngasih tahu bahwa lu harus selesai dan dikasih tuh gimana caranya gitu. Maksudnya opsi-opsinya itu ada banyak kan. Salah satu yang muncul adalah sistem playoff. Oke, jadi kayak bisa dibilang UEFA memaksa liga-liga di Eropa tuh harus menyelesaikan liganya ya. Tidak menyelesaikan itu maksudnya dilanjutkan gitu kan. Betul, karena sebenarnya menurut gue ya mereka ini menargetkan kan target baru sekarang jadi Agustus kan ya. Yeah. Nah itu karena setelah itu si UEFA pengen menyelesaikan kompetisinya mereka, Liga Eropa sama Champions League. Oke. Jadi ada dorongan itu gitu. Tapi soal bahwa klub itu kalau misalnya Liga void gitu kayak Belanda nggak bisa masuk Liga Champions sama Liga Europa League, belum ada peraturannya. Itu yang harus diingat. Jadi UEFA tuh belum ngomong bahwa lu kalau misalnya liganya nggak berakhir, lu nggak bisa masuk Liga Champions, Liga Eropa. Itu tuh belum ada peraturan resmi. Iya. Belum ada keputusan resmi gitu. Jadi baru baru diskusi doang lah. Baru sebatas diskusi. Tapi gitu. Si Eredivisie kemarin tuh mereka kan udah berhenti ya. Udah diberhentikan. Jadi si Eredivisie ternyata dia minta banding ke UEFA tentang jatah Liga Champions dan Europa League untuk musim depan. Ternyata bandingnya bukan banding sih, maksudnya proposal yang diajukan tuh yang kita tahu bahwa peringkat 1 dan 2 mereka, Ajax dan AZ Alkmaar, itu udah disetujui musim depan itu Liga Champions, kualifikasi Liga Champions. Peringkat 3, 4 dan 5-nya Europa League. Itu udah disetujui.
Okay. Itu meski tidak ada juaranya gitu, Pak. Jadi kayaknya dengan negosiasi meskipun mungkin liga ini beberapa liga Eropa bakal diberhentikan, ya mungkin ada ya kayak yang bisa dilakukan oleh Eredivisie itu. Yang gue penasaran tuh Ajax tuh terima nggak ya mereka nggak juara secara klub gitu. Karena gue yakin keputusan ini diambil bersama-sama sih, nggak cuma dari si federasinya doang sih atau dari operatornya doang sih. Ya. Itu kan yang menjadi permasalahan di Liga Inggris dan kenapa Liga Inggris itu butuh cara lain gitu. Dipikirin terus cara lain karena di satu sisi si Liverpool udah jauh banget, tapi di sisi lain nggak bisa dilanjutin liganya. Ya menurut gue sistem playoff-nya bukan sistem playoff untuk juara kan ya? Tapi sistem playoff-nya untuk menentukan siapa yang akan bermain di Liga Champions dan lebih musim depan. Jadi sistemnya kalau dengan sistem playoff ini, jadi cuman Chelsea, MU sama Sheffield nih. Jadi kalau misalnya sistem playoff ini menurut gue masuk akal sih, Pan. Karena jadi playoff-nya itu khusus untuk Champions League sama Europa League kan, Pan, bukan playoff juara. Bukan. Jadi, karena ada beberapa nih. Karena ada beberapa komen-komen netizen nih. Jadi Liverpool ikut playoff juga buat naik ke Liga Champions musim depan gitu. Nggak, itu tenang aja. Nah, jadi fokusnya adalah ke Chelsea, United sama Sheffield. Karena mereka paling punya peluang ya. Iya. Nah, udah gitu juga kan ini permasalahannya adalah soal si Sheffield belum main satu game pertandingan kan. Ya, masih ada tabungan. Betul. Jadi sistem playoff ini jangan paling adil lah gitu menurut UEFA. Tapi yang penting kan balik lagi ini belum bisa main gitu. Lu percuma ya mau nyiapin playoff kalau nggak dikasih main juga. Ini kan maksudnya playoff ini maksudnya ketika si liga itu berhenti kan, Van? Iya. Jadi maksudnya memang liga udah dikelarin, tapi untuk menentukan yang siapa masuk ke Liga Champion dan Liga Eropanya pakai playoff gitu. Karena balik lagi kalau kayak di Eredivisie kan udah ada tuh, maksudnya udah dikasih proposal. Terus kalau masalahnya yang di Spanyol juga udah liganya udah ngasih proposal gitu ke UEFA siapa-siapa aja dan disetujui gitu. Masalahnya Premier League mungkin agak memang sedikit memusingkan gitu karena MU, Chelsea dan Sheffield itu sangat ketat. Iya, peringkat 4, 5, 6 ya. Tapi ternyata si Premier League, ini gue baru baca juga nih. Gue baru baca bahwa mereka nggak setuju, Van, karena menurut mereka nggak adil. Menurut lo adil nggak sih kalau kayak gitu playoff? Kalau situasinya kayak sekarang sih ngomong adil atau enggak tuh sulit ya menurut gue. Karena kan ya gimana kalau lu nggak dikasih diizinin untuk nyelesain gitu, emang udah nggak bisa lanjut lagi, lu kan harus mengambil sebuah keputusan yang adil nggak adil tuh urusan belakangan gitu. Yang penting adalah untuk kedepannya. Ya si Premier League udah ngajuin proposal lain ya, buat nentuin musim depan lah untuk siapa yang lolos gitu. Mereka ngambil perhitungan koefisien rasio dari poin per game. Oke. Jadi kayak jumlah kemenangan mereka dibagi jumlah pertandingan. Nih, tapi ini jadi menarik, Van, kalau misalnya diurutin. Urutannya sama sih sebenarnya, kayak Liverpool paling tinggi koefisiennya lah. Itu sekitar 2,83. Ya jauh tuh. Terus ada, ya itu mau dipastikan City ada peringkat 2, tapi kan karena gila ya, 2,83 tuh bener-bener hampir sempurna aja. Iya, cuma sekali kalah sekali menang. Sedangkan City itu ada peringkat 2, ada koefisiennya 2,04. Tapi kan yang kita tahu City kemudian nggak bisa lolos champion. Nah, terus ada di peringkat 3 Leicester, ternyata koefisien kemenangannya lebih poinnya didapat lebih tinggi dari Chelsea dan MU di peringkat 4 dan 5. Jadi kalau misalnya sistem perhitungan rasio poin per game ini disetujui, jadi ya udah Liga Champion berarti Chelsea dan MU. Dengan Sheffield ke Europa League. Oke. Itu kalau misalnya City-nya kena ban ya. Kan bisa aja kan dengan adanya kondisi ban-nya itu ditunda. Nah kalau itu ban itu ditunda berarti MU sama Sheffield-nya tetap ke Europa League. Menurut gue mah udah paling benar kalau misalnya cuma ngomongin siapa lolos ke Liga Champion ya.
mainin aja tuh Chelsea lawan MU, Chelsea lawan Sheffield kasih izin, MU lawan Sheffield, aduh. Ya, MU sama Sheffield tuh masih ada loh di jadwal. Berarti kan itu playoff kan jatuhnya? Gak usah ada Chelsea-nya tapi. Oke. Cukup mereka berdua aja. Mereka masih ketemu sekali lagi. Tapi memang yang berat adalah soal masalah si Sheffield masih nabung soal pertandingan itu sih anjir. Jadi kalau misalnya dengan perhitungan koefisien ini, kasihan Spurs sama Arsenal. Nggak betul. Karena mereka udah di bawah, udah siapa yang mau peduli sama mereka anjir. Tapi kan Mourinho masih semangat buat lolosin Spurs ke Champions League. Karena koefisien poinnya itu ternyata Arsenal ada di peringkat 8 sama Spurs peringkat 9. Jauh. Jadi masih ada Wolves di peringkat 7 tuh buat Europa League ya. Jadi ya kalau misalnya emang proposal si Premier League ini disetujui dengan perhitungan rasio poin, ya bye-bye aja buat supporter Arsenal. Ini menarik banget sih kita untuk nunggu gimana nih penyelesaiannya dari Premier League. Karena kita juga cari-cari belum nemuin ya Pak ya. Iya, gue sih baca bener-bener kayak semua tuh masih sangat mungkin. Maksudnya dalam artian mungkin terjadi dan mungkin enggak gitu semuanya. Karena mau nyari solusinya ya kayak belum kita nemuin sama sekali kan di mana pun. Iya. Mau riset kayak gimana juga. Jadi udah keputusan. Menurut gue mindsetnya adalah lu nggak bisa memuaskan semuanya gitu dan nggak bisa berpatokan bahwa ini harus kelar dengan cara normal, udah nggak bisa dan lu harus merelakan hal tersebut gitu. Makanya menurut gue keputusan yang semacam Eredivisie langsung tegas jelas, ya udah paling benar. Iya sih benar. Mau enggak gitu. Itu kan masih si Ajax juga merasa tidak puas dong bahwa mereka tidak dapat gelar juara. Iya, jadi tapi yang menarik kan si KNVB-nya juga pasti ngambil keputusan itu dengan berat hati karena dia pasti diomelin sama klub yang di bawah karena nggak ada promosi degradasi. Iya, jadi buat yang belum tahu bahwa ya tadi kita ulang lagi Van bahwa Eredivisie Belanda itu udah di-cut ya, udah diberhentikan. Betul. Keputusan itu menghasilkan keputusan lain di mana tidak ada juara, tidak ada promosi, sama tidak ada degradasi ya. Betul. Jadi makanya lu nggak bisa lah kalau nyari opsi yang memuaskan semua pihak tuh nggak bakal bisa. Ya, kita tunggu saja. Kalau misalnya tadi kita udah bahas, MU udah siapin latihan, terus UEFA udah ngasih saran untuk playoff, terus Premier League punya strategi lain, ya kita tunggu aja lah bakal bagaimana Liga Premier League di sini. Ya. Depannya. Ya untuk sementara kita bisa masih tetap bisa nonton pertandingan Liga Inggris di aplikasi Mola TV. Pertandingan yang lama. Iya, misalnya pertandingan Liga kan gue nggak salah pertandingan Liga Inggris yang lama. Benar. Kan gue belum selesai ngomongnya. Benar. Jadi kita masih bisa nonton pertandingan Liga Inggris yang pekan 1 sampai 29 secara lengkap gratis di aplikasi Mola TV. Lu mau lihat gimana Liverpool menelan kekalahan dari Watford, tinggal nonton aja di aplikasi Mola TV. Sama bisa nonton pertandingan klasik yang belum ngelihat gimana mainnya Nistelrooy, terus lihat Thierry Henry main di Arsenal, bisa nonton aja di aplikasi Mola TV secara gratis. Download dan registrasi sekarang juga. Kalau nggak salah tanggal-tanggal segini kan ya yang Arsenal menang di White Hart Lane itu? Ya. Jadi juara di White Hart Lane. Invisible juga kan? Betul. Ya. Invisible, Tinggal nonton aja tuh di aplikasi Mola TV lengkap. Oke, Van, cukup sekian episode sampai lupa Van. Tadi kita di awal kita buka bahwa ini episode ke-9, udah nggak kerasa ya. Minggu depan udah episode ke-10. Belum. Nantikan saja episode selanjutnya. Kita bakal ngebahas apa. Van? Ya, betul. Terus selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua. Jangan lancar sampai full. Semoga tidak kebobolan No. sama sekali ya sampai akhir nanti. Tetap jaga kesehatan. Terus jaga kondisi badan tetap bugar biar puasa kita lancar. Ya, Van, sehat-sehat Van. Yo, amin. Lu jangan begadang terus lo. Goblok. Oke, sampai ketemu lagi di episode 10 minggu depan.
Bye. Bye.